Ya, Timnas Indonesia U23 ini nampaknya harus puas ya dengan skor imbang tadi malam melawan Malaysia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, lantas seperti apa peluangnya di semifinal Piala AFF U23 2025 dan juga seperti apa sebenarnya evaluasi permainan tadi malam. Kita akan bahas langsung bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita sapa satu persatu. Sudah ada Bang Gita Suwondo yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bang Gita. Malam, Tiara. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Bang Dede Sulaiman yang merupakan mantan pemain tim nasional Indonesia. Bang, sehat? Sehat. Oke, Malam, terima kasih sudah hadir Bang Dede. Saya izin ke Bang Gita terlebih dahulu ya. Bang Gita, secara keseluruhan skornya kacamata nih Bang, ya kan? Imbang 0-0 gitu ya. Meskipun kita kemarin banyak yang memprediksi kayaknya bisa unggul nih karena Indonesia sudah bisa mengalahkan Filipina dan Filipinanya menang dari Malaysia juga gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari performa pemain secara keseluruhan seperti apa Bang Gita? Kemarin sih mungkin pertandingan tersulit bagi kita ya di antara 3 pertandingan yang sudah kita jalanin ya. Lawan Brunei kita kan leluasa sekali. Terus lawan Filipina walaupun kita hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri, tapi sebenarnya kita menciptakan peluang cukup banyak. Tapi ada 6 penyelamatan penjaga gawang mereka. Itu pada saat Filipina? Ya, 4 diantaranya penyelamatan sulit. Artinya kita kan sebenarnya masuk ke sepertiga lapangan permainan mereka, kita ciptakan peluang, kita bisa bikin peluang tapi tidak finishing. Kalau kemarin malah tanpa Akan Fikri kita masih oke di tengah, tapi masuk ke daerah pertahanan mereka kita seperti apa ya, enggak kreatif untuk menciptakan peluang sehingga memudahkan lini belakang Malaysia yang memang kemarin cukup solid untuk bisa menghentikan semua serangan-serangan kita. Bahkan hanya 1 peluang bersih yang didapat oleh Jens Reven lewat tumitnya kalau nggak salah ya. Itu di babak kedua. Lain-lainnya adalah kita punya 4 shot on target, 3 diantaranya kan lebih ke arah penjaga gawang, 1 yang mungkin merepotkan penjaga gawang. Jadi nggak banyak peluang yang diciptakan oleh under 23 kita di pertandingan kemarin. Ini yang jadi persoalan adalah kita nggak killing the game dalam 2 pertandingan. Lawan Filipina juga kita hanya menang 1-0, lawan Malaysia juga hanya menang 1-0. Sedangkan di fase knockout kita harus menciptakan peluang dan membuat gol untuk lolos. Nggak boleh imbang kan karena nanti langsung masuk ke adu penalti dan kalau udah adu penalti kan 50-50 jadinya peluangnya gitu. Menarik tadi disinggung tidak adanya Arkan Fikri begitu ya. Ini seberapa berpengaruh untuk tim tadi malam pada saat permainan? Dengan Arkan Fikri kan dia kayak jenderal di lapangan tengahnya. Roby Darwis DM, dia membagi bolanya. Ini yang membuat Raihan Hanan leluasa untuk bermain di kanan untuk membuka serangan. Kemarin Raihan seperti punya double job jadinya. Harus mundur ke tengah, harus membuka serangan juga. Jadi dia seperti bingung untuk memberikan apa yang terbaik bagi dirinya. Dia oke, tapi ya dia belum dalam kondisi sekarang dia wah banget untuk bermain di double job itu kan nggak gampang buat double job ya. Gitu. Tapi kalau dilihat secara situasi kemudian juga bagaimana cara bermain Malaysia sendiri, harusnya Indonesia bisa lebih dari itu. Harusnya iya, cuman persoalannya adalah Malaysia saya juga agak bingung dengan Malaysia ya. Mereka juga tidak banyak ciptain peluang. Peluang mereka datangnya dari blunder kita. Ada 3 shot on target mereka, 2 diantaranya dari blunder kita. Dan mereka buat tim yang harus menang dengan 2 gol margin, itu kemarin mereka bermainnya seperti lebih menunggu ya. Mereka tidak membuka awal serangan. Ini juga yang membuat kita agak kesulitan masuk ke daerah pertahanan mereka. Tadi saya mengharapkan, Malaysia kan pengen menang, terutama di babak kedua. Mereka akan keluar menyerang. Mereka nggak keluar menyerang juga artinya. Jadi ini yang memang agak menyulitkan kita untuk membuka pertahanan mereka. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Dede. Bang Dede, permainan Malaysia nampaknya semalam sangat-sangat defensif begitu ya. Tapi kalau kita melihat fokus pada striker kita ada apa Bang sebenarnya? Kalau kita melihat pertandingan dari pertama ya, waktu Indonesia melawan Brunei, pemain-pemain Indonesia sebetulnya main bolanya happy dia. Tanpa beban gitu tanpa beban. Akhirnya dia bisa menciptakan 8 gol. Nah, saat lawan Filipina itu berubahnya sepertinya ada tekanan seperti itu. Nah, yang paling terlihat lagi adalah saat lawan Malaysia. Lawan Malaysia itu karena apa? Sepertinya mental pemain-pemain kita ini belum teruji betul di situ. Karena apa? Lihat lawan Malaysia dan Malaysia pun juga lawan Indonesia dia punya semangat juang yang tinggi waktu itu ya. Nah, memang kalau dari statistik permainan secara penguasaan sepak bolanya memang kita menguasai 69% ya. 69%. Nah, tetapi memang kita punya peluang itu ada 3 sebetulnya waktu itu di babak pertama itu. Hanya memang peluang-peluang itu tidak bisa dimaksimalkan seperti itu. Nah, Malaysia sendiri karena lihat kekuatan Indonesia memang di atas rata-rata pemain Malaysia, dia mainnya agak defend lantas dia counter attack seperti itu. Tetapi sebetulnya pertandingan itu
draw aja memang seperti itu. Jadi sesuai prediksinya Bang Dede ya kemarin? Prediksi saya memang draw. Oke. Tapi kalau kita bedah satu persatu nih Bang, ada Jens Raven begitu ya, kemudian juga ada Hoki Caraka, yang nampaknya Hoki ini disoroti sekali Bang, cara bermainnya. Ini Anda melihatnya sebenarnya seperti apa striker-striker kita? Saya kan pelaku dan posisi juga saya pemain depan waktu itu ya. Kalau menurut saya itu, Hoki itu entah mesti pelatih maupun pengurus, dia harus dibedah nih. Ini anak nih kenapa ini? Dicari tahu permasalahannya ya Bang ya? Permasalahannya kenapa? Waktu di usia dia masih usia 15, 17, dia mainnya bagus loh. Tetapi begitu di usia 23 dan ikut di senior, menurut saya dia sudah nggak level di pemain nasional, udah nggak levelnya lagi. Ini harus dipertanyakan nih, kenapa si Hoki ini kok mainnya seperti itu gitu. Oke, mungkinkah karena permasalahan mental yang tadi sempat disinggung juga? Mental mungkin bisa seperti itu. Oke, kalau pemetaannya seperti kemarin ya, Anda melihat bagaimana yang kemudian disuguhkan oleh Coach Gerald ini, apakah juga sudah efektif melihat memang permainan ataupun juga karakteristik masing-masing ini nampaknya belum terlalu keluar begitu ya, Bang Dede ya? Kalau menurut saya begini. Si Gerald ini kalau saya lihat bahwa untuk pemain belakang udah solid kita. Solid pemain belakangnya, karena kita kan juga belum kemasukan nih. Kan gitu ya. Di 4 pemain belakang kita tuh sangat solid sekali. Nah, memang di gelandang dengan adanya tidak ada Arhan Fikri itu sepertinya kelihatan sekali. Nah, waktu Malaysia memang lawan Malaysia kelihatan kita. Tidak ada Arhan tuh. Nah, di depan ini itu tugas coachnya itu, pelatih itu, Gerald itu harus betul-betul fokus untuk lawan siapa yang akan dilawan semifinal. Karena kelemahan kita ada di depannya nih. Seperti itu. Oke, baik. Kalau Bang Gita sendiri melihatnya seperti apa? Permasalahan dari striker kita ini apa? Dan kemudian mungkin ada permasalahan lain yang harus dievaluasi ya dari sekedar lini depan kita, Bang? Kita kan jelas bahwa kemarin lawan Brunei Raven 6 gol. Ya. Tapi kemarin 2 pertandingan juga Raven nggak bikin gol. Ada satu sebenarnya pada saat babak kedua melawan Filipina, tapi sayang dia berdiri dalam posisi offside. Penyelesaiannya oke itu sebenarnya. Cuman kan dia tidak dalam posisi yang apa ya, yang bisa diharuskan untuk cetak gol karena dia offside. Kemudian kemarin juga dia tidak banyak peluang ya. Di samping satu peluang dari tumitnya tadi yang diselamatkan oleh penjaga gawang. Hoki Hoki sih saya pikir lebih ke mental ya. Tekanan pasti ada sama dia. Kabar pagi ini kan ada yang bilang bahwa dia melakukan melakukan somasi terhadap 5 akun IG yang menyerang DM-nya dia. Mas harusnya saya sih nggak bermaksud, mungkin kita kesel ya, cuman kan dia sebagai pemain ya dia harus lupakan lah segala macam sosial media itu, dia harus benar-benar berkonsentrasi ke pertandingan. Itu yang saya pikir juga paling penting bagi Hoki. Lini belakang kita seperti Bang Dede bilang tadi kan clean sheet, oke. Tapi kan belum ada lawan yang benar-benar benar-benar punya lawan yang benar-benar menyerang kita dengan sangat baik. Filipina biasa aja, Malaysia oke beberapa kali kemarin. Nah di semifinal kalau Thailand itu kan akan lebih berbahaya nantinya. Itu yang kita harus waspada karena selama ini tapi itu tadi senior, under 23, under 20, bahkan under 17 kan kekuatan utama kita di lini belakang justru. Dan itu yang dipertahankan oleh Gerard Van den Broek dengan sangat baiknya. Dan ini yang harus benar-benar kita pertahankan untuk kita menghadapi Filipina nanti. Sambil berbenah di lini depan. Karena penyelesaian itu paling penting. Tanya Bang Dede deh. Sepak bola kan 2 kali 45 menit di mana tim harus cetak gol ya Bang. Nah itu tadi yang dengan kita tidak punya striker. Dan kita juga kehilangan Caviatur ya. Dulu tahun lalu di under 19 AFF kita punya Caviatur. Pada saat depan tidak bisa cetak gol, dia dari tengah bisa melakukan tendangan jarak jauh yang menghasilkan gol. Sejak dia cedera tuh dia nggak pernah dipanggil lagi, itu aja kekurangan kita. Tadi menarik berbicara mengenai fokus di Hoki Caraka begitu ya. Kemudian juga ada indikasi bahwa bisa jadi ini menjadi salah satu permasalahan mental dan lain sebagainya. Kalau kita sedikit keluar mengenai supporter, kemudian juga ekspektasi kita juga terhadap U23 gitu ya, timnas kita, itu apa bisa dikatakan bisa menjadi bumerang juga untuk para pemain? Iya benar, kemarin tuh waktu pertandingan sebelum lawan Malaysia kan ada banner-banner yang bilang ini masalah harga diri. Walaupun dengan draw kita sudah menang, tapi ini harapan penonton untuk kita menang. Tapi masalahnya adalah tekanan itu bisa jadi tekanan kepada kita, tapi membawa Malaysia jadi lebih tinggi karena masalah harga diri kan juga buat mereka ya. Mereka juga nggak pengen kalah dari Indonesia dan itu terbukti. Walaupun mereka tersingkir, mereka setidaknya menganggap bahwa mereka bisa menahan imbang kita dengan 0-0 dan ya itu tadi masalahnya adalah tekanan dan tekanan itu akan makin tinggi karena ekspektasi kita dan ekspektasi dari federasi adalah juara di AFF ini itu aja jadinya. Oke, kalau Bang Dede sendiri melihat sebagai mantan striker begitu ya Bang ya.
chemistry dari pemain-pemain kita ini sebenarnya sudah sejauh apa? Karena kemarin saya juga sempat berbincang begitu ya dengan mantan pemain timnas yang menyebutkan bahwa mereka ini nampaknya kok main sendiri-sendiri ya, jadi belum ada teamworknya gitu Bang. Ada sepakat? Kalau saya lihat memang persiapan yang untuk usia 23 ini memang jangkanya pendek sekali. 2 sampai 3 minggu kalau tidak salah. Nah, dalam sepak bola kan tidak hanya individunya saja, tetapi yang terpenting adalah chemistry secara tim. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah, kalau saya lihat memang chemistry pemain-pemainnya masih belum. Nah, itu harus ada sisa pertandingan nanti betul-betul harus latihannya betul-betul ditingkatkan kembali untuk chemistry, kekompakan pemain. Kalau Anda melihat kondisi dan juga cara bermain timnas U23 harusnya berapa lama Bang? Karena kan kalau kita ketahui kemarin 2 sampai 3 minggu ini disebut kurang begitu. Idealnya berapa? Idealnya paling enggak 2 bulan 3 bulan. Kalau mau mendapatkan suatu tim work yang baik ya, seperti itu. Baik, kita juga tentunya akan membahas ya bagaimana kemudian ini strategi ke depannya, karena kalau tidak salah mereka akan bertemu dengan Thailand ya Bang ya. Nanti kalau seandainya Thailand dengan Myanmar, Thailand yang menang Ya, seperti atau itu. draw ya. Atau draw begitu di semifinal Piala AFF 2025, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung lanjutkan ke Bang Dede terlebih dahulu ya. Bang Dede, kalau kita melihat ke depannya nih di semifinal Piala AFF begitu ya, dengan kondisi permainan yang kita ketahui setelah melawan Brunei, Filipina, kemudian juga Malaysia, apa yang harus difokuskan oleh pemain kita? Terutama mungkin striker ya. Kita masih belum bisa melihat apakah Thailand atau Myanmar ya. Nah, kalau lawan Myanmar, sepertinya kita lebih punya pemain-pemain agak PD, lebih unggul kan sebetulnya. Nah, kalau melawan Thailand, kita pemain-pemain harus siapkan mentalnya supaya kuat. Kalau untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand, itulah mentalnya mesti kuat. Karena apa? Harus bisa melawan kekurangan-kekurangan kita, harus bisa betul-betul dipersiapkan. Kerja keras, semua tim fokus sehingga bisa memenangkan pertandingan itu. Karena Thailand kita tahu pemain-pemainnya skillnya sungguh baik juga seperti itu. Bang, kita sepakat? Ya, sepakat. Dan persoalannya adalah kita benar-benar harus membunuh dalam tanda kutip ya. Membunuh Thailand itu dalam 2 kali 45 menit atau tambahan 2 kali 15 menit. Karena kan kita punya punya historis yang tidak terlalu bagus kalau udah urusan adu penalti. 2 tahun lalu kita kalah di final dari Vietnam juga lewat adu penalti, dan masalah mental ini kan Vietnam dan Thailand sudah terbukti kalau urusan adu penalti mereka bagus, itu aja. Jadi kalaupun nanti penalti nih Bang, siapa yang nanti ya kira-kira akan bisa diandalkan gitu ya untuk Bang kita aja nih? Raven pasti salah satunya ya. Raven kan penendang penalti pertama itu pasti dia. Ya. Tapi masalah penalti kan selalu 50-50 jadinya peluangnya, nggak bisa benar-benar disalahkan tim. Jadi kita benar-benar harus kalau ingin sesuai target menjadi juara, ya kita harus di sini. Tapi target AFF ini kan target juara. Kedepannya kan nanti ada AFC qualifiers ya, bulan September itu yang tim ini harus lebih berbenah. Kalau Bang Dede tadi bilang bahwa tim ini akan mapan setelah 2 bulan, kan kita masih punya waktu. Kalaupun kita tidak terlalu berhasil di sini, setidaknya masih ada 2 pertandingan semifinal. Kalau kita menang semifinal, kita main di final. Kalau enggak, tanggal 28 kita main di perebutan tempat ketiga. Nah, ini yang kita harus maksimalkan gitu. Lini belakang sebenarnya tidak menjadi sebuah kendala ya Bang. Kita clean sheet, tapi tetap harus waspada lawan Thailand. Lini tengah, ya kita belum bisa pakai Arkan Fikri. Kemarin kelihatan banget ya bahwa kita agak kendor di lini tengah. Persoalan utamanya adalah di lini belakang, di lini depan. Kalau kita sudah masuk ke daerah penalti mereka tuh kita seperti kehilangan akal untuk menciptakan peluang menjadi gol, itu aja. Tapi itu bukan cuma di Under 23 loh, hampir di semua lapisan tim nasional sekarang jadinya. Baik, itu dari teknis ya. Bang Dede tadi sempat menyinggung mengenai mental Bang. Ini kan masih ada sekian bulan ya, berapa sih? 2 bulan ya? 2 bulan, 2 sampai 3 bulan untuk kemudian mempersiapkan kalaupun nanti bisa lolos, kemudian insya Allah lanjut ke babak berikut ataupun juga laga-laga berikutnya. Apa yang harus dipersiapkan kalau memang tadi disebut mental ini menjadi salah satu kendala yang harus difokuskan? Iya, mental itu kan sebetulnya di samping itu bisa dilatih, itu ada dorongan dari dalam sendiri, itu pemain itu sendiri sebetulnya. Nah, untuk membangun mental itu, ya persiapan latihannya memang harus betul-betul fight dan kerja keras di situ. Karena apa? Kalau kita tidak seperti latihannya kurang, tidak ada kemauan, kurang semangat atau segala macam, mentalnya nanti kan susah seperti itu. Nah, untuk itu
mental itu sangat penting di dalam menghadapi suatu pertandingan. Tentu itu yang kita harapkan yang kemudian dilakukan oleh Coach Gerard begitu ya, tidak hanya teknis tetapi juga memperhatikan bagaimana kemudian ini karakteristik dan juga mental para pemain kita. Terima kasih Bang Gita dan juga Bang Dede telah hadir dan juga menyampaikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.